Semua orang tuh punya weakness. Nah, problem banyak orang adalah cerita tentang weakness tuh malu gitu loh. Your weakness doesn't matter if you can find solution. Jadi sebenarnya weakness Anda itu nggak ada masalah sebenarnya kalau Anda bisa nemuin solusinya. Ketika saya membangun sebuah bisnis ya, apalagi ketika saya membangun Tribelio ini, saya bilang ke tim saya, my strength di sini ya, kekuatan saya itu di sini loh, kekuatan saya di marketing, bikin video lancar gitu kan, no issue, saya nggak ada masalah sama sekali. Final edit jadi langsung kayak begini, nggak perlu diedit aneh-aneh gitu kan. Jadi strategi marketing saya udah punya pengalaman sales and marketing 20 tahun, so that's my strength. Tapi my weakness adalah saya nggak betah ngeliatin angka. Itu benar-benar kayak buat saya, daripada ngeliatin angka enakan negosiasi kayak begini. That's my strength. My weakness adalah ngeliatin angka. Kedua, saya nggak betah ngurusin operational, bikin laporan detail dan sebagainya. Jadi ketika saya membangun tim saya bilang ke mereka bahwa ini loh ya, strength saya ini, weakness saya ini. Please help me di bagian weakness saya sehingga saya bisa perform the best di bagian strength saya. Karena kalau saya harus ngurusin bagian weakness saya, sementara strength saya nggak dieksploitasi, malah hasilnya strength saya nggak pernah muncul, weakness saya still struggling. Masih kayak membereskan urusan-urusan yang sebenarnya bukan kekuatan saya gitu. Jadi malah nggak pernah shine, nggak pernah muncul ke permukaan gitu kan. You know what I mean. Ya, jadi intinya adalah Anda tahu strength Anda tahu weakness Anda. Nah sekarang, semua orang punya weakness. Ya, kita bukan makhluk yang sempurna, cuma Tuhan yang sempurna gitu kan. Jadi semua orang tuh punya weakness. Nah, problem banyak orang adalah weakness mereka itu malu gitu loh. Cerita tentang weakness tuh malu gitu loh. Even kayak misalkan saya ngebangun tim saya dan saya bilang ke tim saya punya weakness ini. Seberapa mungkin sekarang pertanyaan saya, Anda ngomongin weakness Anda ke tim mana? Guys, tim semua ini ya kekurangan saya. Berani nggak Anda ngomong itu? Hanya untuk ngakuin itu aja berani nggak Anda ngomong seperti itu? Punya nyali nggak Anda? Dan saya melihat bahwa saya udah menjalani bisnis itu udah puluhan tahun. Yang jadi, yang bagus dan yang gagal adalah ketika dimana saya benar-benar bisa punya tim yang menutupi weakness saya. Itu adalah bisnis-bisnis saya yang jadi. Tetapi ketika saya harus mengerjakan di weakness saya, itulah bisnis-bisnis saya yang gagal gitu. Nah dari situ, ketika saya ngebangun kayak Tribelio gini, mau nggak mau saya cerita kan ke tim saya nggak mau gagal di Tribelio, saya maunya berhasil di Tribelio. That's why saya harus buka-bukaan ke tim saya bahwa ini loh ya, rekor saya seperti ini, yang berhasil kayak begini, yang gagal kayak begini, sehingga mereka juga tahu gitu bahwa oh kalau mau berhasil ini semua berarti harus posisi sebelah sini harus di fill in gitu oleh tim saya gitu kan. Jadi itu. Nah problemnya adalah satu, orang tidak mudah untuk berani mengakui weakness-nya sendiri. Itu nggak mudah sih, karena itu benar-benar kelemahan saya gitu kan. Mau ngomong tuh malu gitu kan, kayak nanti dianggap bodoh sama tim saya sendiri gitu. Nanti dianggap nggak gimana gitu sama tim saya. So what gitu kalau buat saya. Yang penting kan semuanya ini demi perusahaan ini berhasil, bukan demi ego saya gitu. I don't care gitu kan, demi ego saya gitu. Nah, karena ini tidak mudah, mengungkapkan weakness ini tidak mudah, maka banyak orang itu menutupi weakness dengan weakness yang lain. Jadi kayak disuruh, harusnya kita ngelakuin ini nih, strateginya harusnya bikin video nih. Itu pertama. Habis itu, wah saya nggak bisa ngomong nih. Habis itu ditutupi lagi, wah nanti kalau ini. Jadi akhirnya itu muter-muter, jadi ribet gitu kan. Nggak punya konten, ngomongnya nggak punya konten, bingung bikin konten. Tapi ternyata sebenarnya adalah malu kalau suruh ngomong di depan kamera kayak begini. Nah tapi kenapa malu? Ternyata ditarik ke belakang itu masih banyak itu malu itu karena apa? Karena misalnya dia tidak pernah diapresiasi orang tuanya. Makanya saya sama anak saya benar-benar kayak dia melakukan apa sedikit aja, bagus sedikit aja, kita appreciate terus gitu. Dia care terhadap sibling, saudaranya gitu, kita appreciate lagi gitu. Goalnya adalah supaya dia mendapatkan banyak apresiasi, supaya nantinya nggak jadi low self esteem, nggak pede gitu. Supaya dia jadi tidak pede gitu kan. Nah itu, karena kalau misalkan itu terjadi, maka yang muter-muter ini tadi akan menjadi yang saya sebut sebagai chicken mindset. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa kita mau menuju ke sebuah tempat, ternyata jalannya udah jelas nih, bahwa kalau kamu mau berhasil di dunia internet nih, ini contoh aja ya, Anda mau let's say MLM, let's say insurance gitu, harus prospek orang gitu kan.
Saya bilang harus bikin video rutin gitu. Dan ternyata problemnya adalah nggak bisa ngomong, yang ternyata kalau ngomong itu takut dijudge orang. Dan ternyata takut dijudge orang karena apa? Karena latar belakang ke belakangnya adalah dia sendiri suka dijudge orang. Nggak pernah dibilang keren, nggak pernah dibilang bagus, nggak pernah di-appreciate orang. Jadi masa kecilnya menyebabkan masa depannya kacau balau. Padahal nggak ada hubungannya kan, masa kecil. Hari ini kalau harus ngomong ya harus ngomong. Harusnya kan begitu kan, that's the logic part. Tapi otak kita nggak bisa kayak begitu. Sehingga akhirnya ini jadi circle of hell, di mana akan menjadi chicken mindset yang ujung-ujungnya juga tidak, ujung-ujungnya akan menghalangi Anda untuk berhasil menuju goal Anda. Gitu. Jadi sekarang tugas Anda simple. Anda breakdown dulu sekarang. Anda breakdown dulu satu-satu. Jadi Anda cari tahu weakness Anda itu apa saja sih. Jadi untuk menuju ke goal Anda, bisnis goal Anda, atau apapun yang Anda impikan, what's your weakness? Apa weakness Anda? Nah, itu di breakdown satu-satu tuh. Ya, di list satu-satu. Benar-benar tugas Anda. Kalau ini aja Anda nggak berani, ya berarti Anda berbohong dengan diri Anda sendiri. Padahal cuma ngaca bilang, jerawat di situ gitu ya. Maksudnya gitu sih. Ya cuman ngaca terus Anda mengatakan ke diri Anda bahwa, weakness saya ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sortir. Jadi Anda sortir. Weakness Anda ini yang paling besar yang mana sih? Yang impact ke yang lain-lain. Ini loh yang paling besar gitu misalkan. Apakah nggak berani ngomong versus nggak bisa cari konten, besar mana? Cari konten harusnya gampang ya. Cari konten kan tinggal cari konten aja. Kita browsing, kita nanya followers kayak, hey guys followers semuanya, please kasih pertanyaan Anda terbesar. Kenapa tantangan Anda tentang membangun tribe misalkan gitu. Udah muncul banget, konten banyak banget, easy konten gitu kan. Tapi berani ngomong itu lebih besar. Maka ini contoh aja by the way teman-teman ya. Jadi Anda harus nge-list down. Apa sih sebenarnya weakness Anda? Kita cari akarnya semuanya. Nah kemudian, simple banget. Anda cari solusinya dari yang paling besar. Selesai. Kalau misalkan kayak saya nggak suka angka, there is one of the biggest weakness kalau di bisnis gitu. Nggak suka angka, padahal harusnya ngerti angka. Maka saya akan pakai tim yang ngerti angka. Yang memang hobinya tuh di angka. Bahkan saya minta dia untuk bikin report. Setiap hari ada report. Setiap hari harus ada progresnya gimana. Decision based on numbers pun. Jadi memutuskan keputusan bisnis yang ada angkanya pun saya minta ditulis gitu. Saya nggak mau diomongin misalkan. Karena weakness saya yang berikutnya, it's not weakness actually. Tapi ya buat saya adalah saya lebih suka ngelihat something daripada mendengarkan something. Jadi kalau ada tim saya bilang tentang ini harganya segini, ini diskon segini, ini kalau pajaknya sekian jadi segini. Saya bilang saya nggak mau kayak begitu, saya mau ditulis. Oke. I need written statement. Karena saya lebih suka mata daripada pakai telinga. Jadi saya benar-benar tahu gitu bahwa apa yang bikin saya itu perform well, apa yang bikin saya perform nggak bagus. Kalau cuma lewat telinga aja buat saya itu saya nggak bagus. Performance saya sendiri nggak bagus. Lewat gitu. Jadi telinga saya sukanya lewat gitu. Saya nggak suka dengerin gosip by the way, makanya kalau masuk sini lewat begitu. Jadi saya lebih suka pakai mata. So even my team akhirnya ya saya menyuruh mereka untuk membuat laporan setiap hari tertulis. Omset berapa, kemudian cost iklan kita berapa. Itu setiap hari harus ditulis, harus di-broadcast ke WA, ke saya. Dari perusahaan A, B, C, saya punya beberapa perusahaan. Ya tiap hari masuk memang kayak begitu. Nah mau nggak mau. Nah sekarang Anda ngelakuin itu nggak? Kalau weakness Anda di angka, Anda punya nggak tim yang ngurusin angka? Atau Anda cuekin itu semua? Bubar kalau misalnya gitu. Banyak orang kan kalau misalkan ada weakness ya udah nggak diurusin gitu. Kayak bagian itu saya nggak mau ngurusin. Tapi juga nggak ada orang yang ngurusin. Jadi weakness itu macam-macam by the way teman-teman. Weakness saya di angka saya pakai tim. Weakness saya di public speaking saya beresin. Karena saya ngerasa bahwa itu harus diberesin dan itu tidak bisa saya wakilkan. Karena saya tidak bisa meminjam mulut orang. Karena kalau meminjam mulut orang berarti nanti image-nya yang terbentuk image orang lain bukan image saya. Jadi Anda harus tahu nih ceritanya nih. Weakness Anda itu harus Anda solve, di fix sendiri atau Anda bisa hire orang lain. Kayak saya nggak suka kerjaan yang rutin gitu kan, packing dan sebagainya. Ada orang yang suka packing, ada orang yang suka memang ngerjain in the business gitu kan. Saya nggak suka ngelakuin itu semua. I'm a strategist by the way, sekali lagi. Jadi buat saya hobi saya adalah bikin strategi grand strateginya. Nah, Anda nggak harus seperti saya, tapi Anda harus ngenalin Anda itu punya strength di mana, Anda punya weakness di mana, dan terakhir adalah solusinya apa. Kalau Anda melupakan atau melewatkan solusinya, ya sudah, bisnis Anda akan selesai. Gitu aja. Alright, so hopefully guys, video ini membuka wawasan Anda bahwa ngaku weakness Anda ke orang lain itu oke, gak ada masalah. Kita bukan makhluk yang sempurna. Justru kalau Anda gak mau dan menutup-nutupi, that's bullshit. Anda pembohong artinya. Ya, jadi
Yang kuat adalah yang berani mengakui kelemahannya. Dan saya ngelakuin itu ke tim saya. Saya harap Anda sekarang mulai terbuka ngelakuin itu sehingga orang lain tuh bisa membantu Anda. Kalau orang lain malah membuli Anda, lupakan. Tinggalin aja mereka itu toxic friend kayak begitu. Kalau Anda ngakuin kelemahan Anda dan mereka membantu Anda, that's a good friend, that's a good team. Jadi tugas Anda adalah itu semua. Sehingga Anda bisa maju lebih cepat lagi. Nggak sendirian tapi tertatih-tatih. Bikin ini lama, bikin itu lama karena Anda nggak bisa, nggak biasa. Oke, hopefully video ini benar-benar memberikan pencerahan buat Anda. Thank you guys and see you in the next video. Bye-bye.